Ada satu hal yang jarang banget dibahas secara jujur ketika orang ngomongin soal aman secara finansial. Dan ironisnya, justru ini yang paling penting ketika badai datang. Bukan soal seberapa besar gaji lo hari ini, bukan juga soal seberapa rajin lo nabung tiap bulan, tapi soal seberapa siap lo kehilangan semuanya dalam waktu yang jauh lebih cepat dari yang lo bayangkan. Karena realitanya, krisis itu nggak pernah kirim undangan dulu. PHK nggak pernah bilang, "Permisi, saya mau datang bulan depan ya." Dan ekonomi itu punya satu sifat yang sering diremehkan banyak orang. Dia bisa berubah arah tanpa peduli seberapa keras lo sudah berusaha. Dan di titik ini, kita harus jujur, sebagian besar orang masih hidup dengan ilusi rasa aman yang rapuh, merasa cukup hanya karena punya dana darurat. Padahal di balik itu, sistem yang kita percaya ternyata jauh lebih tidak stabil dari yang kita kira. Gue nggak bilang dana darurat itu nggak penting, justru itu fondasi dasar yang wajib. Tapi masalahnya, banyak orang berhenti di sana. Mereka merasa sudah aman, padahal sebenarnya baru berdiri di garis start. Dana darurat itu cuma alat bertahan, bukan alat bertumbuh, apalagi alat untuk keluar dari tekanan. Dan ketika badai PHK benar-benar datang, yang diuji bukan cuma saldo rekening lo, tapi cara berpikir lo, fleksibilitas lo, dan kemampuan lo untuk beradaptasi dengan realita baru yang seringkali nggak nyaman. Di titik itu, lo akan sadar satu hal yang pahit tapi nyata. Bertahan hidup itu beda level dengan berkembang. Kita hidup di zaman di mana stabilitas itu makin langka, dan kepastian kerja itu perlahan berubah jadi ilusi. Perusahaan bisa terlihat kuat dari luar, tapi di dalamnya penuh tekanan efisiensi, target, dan keputusan dingin yang gak melibatkan emosi. Ketika angka di laporan lebih penting dari loyalitas karyawan, maka PHK bukan lagi kemungkinan, tapi strategi. Dan di situ, lo bukan lagi individu dengan mimpi dan kebutuhan, tapi angka dalam spreadsheet yang bisa dihapus kapan saja. Kedengarannya kejam, tapi justru itu realita yang sering dihaluskan. Masalahnya, sistem pendidikan kita jarang banget ngajarin cara menghadapi realita kayak gini. Kita diajarin jadi pekerja yang baik, tapi nggak diajarin jadi manusia yang tahan banting. Kita diajarin cari kerja, tapi nggak diajarin cara bertahan ketika kerjaan itu hilang. Dan akhirnya, banyak orang masuk ke dunia kerja dengan satu harapan sederhana, stabil. Padahal dunia itu sendiri nggak stabil. Disinilah kita mulai masuk ke hal yang lebih dalam. Kalau dana darurat bukan jawaban lengkap, lalu apa yang sebenarnya harus lo punya sebelum badai itu datang? Yang pertama, dan ini sering diremehkan, adalah kemampuan menghasilkan uang di luar pekerjaan utama. Bukan sekadar side hustle musiman yang ikut tren, tapi skill yang benar-benar bisa diuangkan kapan saja. Ini bukan soal punya banyak pekerjaan, tapi punya banyak pintu. Karena ketika satu pintu ditutup, lo masih punya akses ke pintu lain. Masalahnya, banyak orang terlalu nyaman dengan satu sumber penghasilan, sampai lupa kalau itu juga berarti satu titik resiko. Ketika sumber itu hilang, semuanya ikut runtuh. Kemampuan ini nggak harus langsung besar, nggak harus langsung menghasilkan jutaan, tapi harus nyata. Harus pernah diuji di dunia nyata, bukan cuma rencana di kepala. Karena di masa krisis, lo nggak punya waktu untuk belajar dari nol. Lo butuh sesuatu yang sudah siap dipakai. Dan di titik ini, yang jadi pembeda bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Yang kedua adalah jaringan. Dan ini sering disalahpahami sebagai sekadar kenalan. Padahal jaringan yang kuat itu bukan soal seberapa banyak orang yang lo kenal, tapi seberapa dalam hubungan yang lo bangun. Karena di masa sulit, peluang itu jarang datang dari iklan lowongan, tapi dari rekomendasi, dari obrolan santai yang tiba-tiba berubah jadi kesempatan, dari orang yang percaya sama lo, bukan cuma tahu nama lo. Sayangnya, banyak orang baru sadar pentingnya jaringan ketika sudah kehilangan pekerjaan. Padahal jaringan itu bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam semalam. Itu butuh waktu, konsistensi, dan kejujuran. Lo nggak bisa tiba-tiba muncul ketika butuh, tanpa pernah hadir sebelumnya. Dunia ini mungkin terlihat individual, tapi pada akhirnya tetap berjalan lewat koneksi antar manusia. Dan yang ketiga, ini yang paling jarang dibahas, adalah mentalitas adaptif. Kemampuan untuk menerima perubahan tanpa kehilangan arah. Karena krisis itu bukan cuma soal kehilangan uang, tapi juga kehilangan identitas. Banyak orang yang hancur bukan karena nggak punya dana, tapi karena nggak siap secara mental menghadapi perubahan. Mereka terlalu lama hidup dalam satu peran, sampai lupa bagaimana jadi fleksibel. Mentalitas adaptif ini bukan berarti lo harus selalu kuat, tapi lo harus bisa bangkit lebih cepat. Lo harus bisa melihat peluang di tengah kekacauan, bukan cuma melihat ancaman. Dan ini bukan bakat, ini kebiasaan. Cara lo berpikir setiap hari, cara lo merespons masalah kecil, itu semua latihan untuk menghadapi masalah besar. Kalau kita tarik lebih jauh, sebenarnya ada satu pola yang bisa kita lihat. Orang yang bertahan di masa krisis bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap berubah. Mereka yang punya kombinasi antara skill, jaringan, dan mentalitas. Dana darurat cuma memberi waktu, tapi 3 hal ini yang menentukan arah. Dan di sini, gue pengen lo lihat sesuatu dengan lebih jernih. Banyak orang sibuk menambah penghasilan, tapi lupa memperkuat fondasi. Mereka kejar angka, tapi nggak kejar ketahanan.
Padahal ketika krisis datang, yang diuji bukan seberapa tinggi lo naik, tapi seberapa kuat lo berdiri. Kita sering banget terjebak dalam rutinitas yang terasa aman. Bangun pagi, kerja, pulang, ulang lagi. Dan tanpa sadar, kita mulai menganggap itu sebagai sesuatu yang permanen. Padahal itu cuma kondisi sementara yang kebetulan berjalan lancar. Dan justru karena terlalu lancar, kita jadi lengah. Ada semacam ironi di sini. Semakin nyaman hidup lo, semakin besar potensi lo untuk kaget ketika semuanya berubah. Karena lo nggak terbiasa dengan ketidakpastian, lo nggak terbiasa dengan tekanan. Dan ketika itu datang, rasanya jauh lebih berat. Makanya, persiapan itu bukan cuma soal uang, tapi soal membangun versi diri lo yang lebih tangguh. Versi yang nggak gampang panik, nggak gampang menyerah, dan nggak gampang kehilangan arah. Karena pada akhirnya, yang lo andalkan bukan cuma apa yang lo punya, tapi siapa diri lo. Dan kalau kita bicara jujur, sebagian besar orang sebenarnya tahu ini. Mereka tahu pentingnya skill tambahan, tahu pentingnya jaringan, tahu pentingnya mentalitas. Tapi masalahnya bukan di tahu atau nggak tahu, masalahnya di tindakan. Kita sering menunda dengan alasan yang terlihat masuk akal. Nanti aja kalau sudah lebih siap, nanti aja kalau sudah ada waktu, nanti aja kalau sudah butuh. Padahal justru karena belum butuh, itulah waktu terbaik untuk mulai. Karena ketika kebutuhan itu datang, biasanya sudah terlambat untuk mulai dari nol. Lo dipaksa bergerak dalam kondisi tertekan, dan keputusan yang diambil dalam tekanan jarang jadi keputusan terbaik. Gue nggak bilang semua orang akan kena PHK, tapi gue juga nggak akan bilang itu hal yang jarang terjadi. Realitanya, itu semakin umum. Dan bukan karena lo nggak cukup bagus, tapi karena sistemnya memang berubah. Perusahaan semakin efisien, teknologi semakin menggantikan peran manusia, dan persaingan semakin ketat. Di tengah semua itu, satu-satunya hal yang benar-benar bisa lo kontrol adalah diri lo sendiri. Skill lo, jaringan lo, dan cara lo berpikir. Itu yang harus lo bangun, bukan nanti, tapi sekarang. Dan mungkin di titik ini, lo mulai ngerasa sedikit cemas. Itu wajar, tapi jangan berhenti di cemas. Gunakan itu sebagai bahan bakar, karena rasa aman yang palsu jauh lebih berbahaya daripada rasa khawatir yang jujur. Kita nggak bisa menghindari badai, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan persiapan itu bukan sesuatu yang instan, itu proses, pelan tapi pasti. Jadi kalau hari ini lo masih merasa aman hanya karena punya dana darurat, mungkin ini saatnya lo evaluasi lagi. Bukan untuk panik, tapi untuk sadar. Karena tujuan kita bukan hidup tanpa resiko, tapi hidup dengan kesiapan. Dan pada akhirnya, yang akan membuat lo tetap berdiri bukan seberapa besar tabungan lo, tapi seberapa siap lo menghadapi perubahan. Karena dunia ini nggak akan jadi lebih stabil, hanya karena kita berharap. Tapi kita bisa jadi lebih kuat kalau kita mau berubah. Tenang, lo nggak harus sempurna, nggak harus langsung punya semuanya. Tapi, mulai dari sekarang. Sedikit demi sedikit, bangun skill, bangun relasi, dan bangun mentalitas. Karena masa depan itu bukan ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi oleh bagaimana lo merespons apa yang terjadi. Dan kalau lo ngerasa obrolan ini membuka cara pandang baru, atau mungkin sedikit nendang cara lo melihat rasa aman selama ini, itu berarti lo sedang bergerak ke arah yang lebih sadar. Share ke teman lo yang mungkin juga masih merasa aman padahal belum siap. Dan kalau lo mau terus dapat perspektif yang jujur, kritis, tapi tetap realistis kayak gini, lo tahu harus kemana. Kita lanjut ngobrol di konten berikutnya.